Pinjol sebaiknya dihapus. Selama rentang tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses 3.856 layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending fintech ilegal. Penutupan akses ini tidak terlepas dari status sebagai pinjol ilegal. Namun demikian, tidak dipungkiri di masyarakat banyak keluhan terkait pinjol ini terlepas legal maupun ilegal. Beberapa keresahan tersebut adalah bunga dan denda pinjaman. Pinjol adalah pinjaman pada umumnya memiliki bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Jika pinjaman memiliki beban bunga yang tinggi, bila tidak ada pembayaran cicilan, maka jumlah tagihan akan membengkak hingga akhirnya bisa saja sulit dilunasi. Selain itu, yang membuat resah adalah sistem penagihan pinjol. Pinjol memiliki aturan yang ketat. Memang di awal, proses penagihan hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim kolektor akan melakukan penagihan ke rumah peminjam, menelpon terus-menerus, ataupun menghubungi nomor kontak yang terdekatnya. Karena itu bisa terkesan membuat malu nasabah peminjam. Tim kolektor telah memegang daftar kontak peminjam yang bisa kapan saja dikirimi pesan tagihan. Kondisi-kondisi inilah yang mendorong Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasanuddin AF, bersuara agar pinjol dihapus. Pinjol itu merugikan pihak peminjam, banyak mudaratnya, harus dilarang itu. Islam mengajarkan bahwa tak boleh merugikan salah satu pihak dalam suatu perjanjiannya, kata Hasanuddin. Riba, sistem bunga dan pinjol adalah riba. Sebagaimana kita ketahui, riba termasuk dosa besar dalam Islam. Jadi selain menghadirkan mudaratan, juga menghadirkan dosa yang besar. Pinjol sendiri diakui membuat mudah peminjam dana atau utang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Selain itu, prosesnya juga cepat dan kecenderungannya hanya 24 jam. Hal inilah yang menjadikan kekhawatiran semakin mudah melakukan pinjaman, semakin mudah melakukan dosa riba. Sedemikian mudahnya tercatat, sudah 64 juta nasabah yang melakukan peminjaman melalui pinjol dengan total nilai lebih 200 triliun rupiah. Riba bunga pinjaman ini pula menjadi perhatian MUI dan kemudian memunculkan saran agar pinjol dihapuskan. Yang jadi masalah kan dorornya itu. Banyak mudaratnya, apalagi sistem bunga itu jelas, pinjam sekian, bunganya sekian, jelas-jelas enggak syariah, kata Hasanuddin. Harus dilarang. OJK kan bisa saja menghentikan, atau kepolisian bila melanggar hukum merugikan ya ditindak, karena itu banyak korbannya, kata Hasanuddin. Kebutuhan masyarakat. Menurut OJK, pinjol masih dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan formal. Melihat besarnya nasabah peminjam dan besarnya uang yang dicairkan pinjol di atas juga menunjukkan keberadaan pinjol dibutuhkan masyarakat. Namun melihat keharaman riba dan adanya mudarat sebagai dampaknya, tentu hal ini menjadi renungan bersama. Bagaimanapun, hal haram riba tidak boleh dijadikan solusi meski dibutuhkan masyarakat. Karena itu penting bagi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia untuk mengedepankan skema-skema syariah sebagai solusi. Misalnya, pinjaman tanpa kompensasi atau qardun, hibah atau pemberian, peminjaman barang atau ariyah, dan lainnya sebagai wujud tolong-menolong atau tabarruk. Jika ingin berbisnis atau mengembangkan usaha tijarah, bisa melakukan skema syirkah atau kongsi. Semua terhindar dari riba. Demikianlah kapitalisme menyebabkan kemudaratan di tengah umat dan praktiknya sulit dicegah atau dilarang. Di sisi lain, menjadi evaluasi bagi kita, skema syariah jarang ditawarkan di tengah-tengah umat.